Selamat sore pemirsa, jumpa lagi di program Presisi Inspiratif. 1 jam ke depan kita akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi dan memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi. Kisah inspiratif kita awali dari sosok Bribka Laali, anggota Babin Kamtibmas Desa Gululi Polsek Aru Tengah, Polres Kepulauan Aru, Polda Maluku, yang siap siaga 24 jam dengan menyusuri sungai, melayani masyarakat, mengantar ibu hamil dan pasien sakit ke posko kesehatan. Tidak hanya itu, Bribka Laali juga menyadarkan remaja yang sebelumnya meresahkan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, Bribka Laali mengajarkan cara beternak ayam dan menanam apotek hidup di kebun milik masyarakat. Bribka Laali, anggota Babin Kamtibmas Desa Gulili Polsek Aru Tengah, Polres Kepulauan Aru, Polda Maluku, mengajak masyarakat melakukan giat perluasan kebun lahan apotek hidup. Giat tersebut dilaksanakan karena banyak sekali warga yang terserang flu dan COVID-19 pada saat itu. Atas saran sang istri yang juga bidan dan tenaga kesehatan, selanjutnya Bribka Laali bersama warga melakukan penanaman apotek hidup. Giat ini berdampak semakin terbentuk imunitas masyarakat selain telah divaksin dan mengkonsumsi tanaman apotek hidup. Dalam perluasan lahan itu, Bribka Laali membentuk kelompok tani dan melakukan pembersihan lahan, mencangkul tanah, menanam apotek hidup. Adapun jenis-jenis tanaman yang ditanam di kebun apotek hidup adalah serai putih, serai merah, jahe putih, jahe merah, kunyit, temulawak, pinahong, miana, sirih, daun pecah beling, lidah buaya, daun bunga raja, kelor, lengkuas putih, lengkuas merah, daun pandan, kayu ular, dan tanaman-tanaman obat-obatan lainnya yang memiliki manfaat besar untuk pengobatan tradisional. Selain itu, Bribka Laali juga mensosialisasikan vaksinasi dan pentingnya protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain menggerakkan warga dalam penanaman apotek hidup, Bribka Laali juga melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan beternak ayam. Bibit-bibit ayam disebar kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Bribka Laali juga mengajarkan pembuatan makanan ternak pada warga. Dalam hal kesehatan warga, Bribka Laali juga selalu siaga untuk siap mengantarkan masyarakat ke posko kesehatan dan puskesmas. Tidak jarang Bribka Laali harus menyusuri sungai dengan perahu sebagai alat transportasi mengantarkan ibu hamil yang akan melahirkan ke posko kesehatan atau puskesmas. Dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seorang ibu yang mau melahirkan, sehingga saya sebagai anggota Babin Kamtibmas Desa Gulili mengambil tindakan untuk membantu seorang ibu tersebut dengan tindakan menolong membawa ibu tersebut dengan perahu kayu menuju ke puskesmas yang terdekat, yaitu Puskesmas Benjina. Dalam kegiatan religius, Bribka Laali juga rutin mengajarkan pengajian kepada anak-anak dan remaja. Remaja yang tadinya meresahkan masyarakat dengan mengkonsumsi miras, akhirnya perlahan dapat meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari komunikasi Bribka Laali dengan orang tua dan tokoh setempat di masjid agar para remaja tersebut bisa dibina dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kisah inspiratif dari anggota Babin Kamtibmas Desa Gululi Polsek Aru Tengah, Polres Kepulauan Aru, Polda Maluku, saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Laali. Selamat sore Pak Laali. Iya, selamat sore Ibu. Baik, selamat sore Pak. Pak, sebenarnya apa sih Pak yang mendorong Bapak mengajak masyarakat untuk menanam apotek hidup di lahan kebun mereka ini Pak? Ya, terima kasih Ibu. Pada saat kondisi COVID-19, banyak masyarakat yang mengalami sakit. Seperti batuk, pilek, demam, dan penyakit-penyakit lainnya. Pada saat itu, kondisi obat-obatan di situ tidak ada sama sekali. Saya ambil kebijakan bagaimana untuk membantu masyarakat yang sedang sakit itu. Saya menanam apotek hidup, tanaman-tanaman herbal yang apabila masyarakat sakit bisa mempergunakan tanaman itu dengan cara
mengkonsumsi tanaman-tanaman herbal tersebut dan mengurangi pemakaian obat-obat kimia. Oke, baik Pak Ali. Dengar-dengar istri Anda yang juga bidan dan tenaga kesehatan ini memberikan masukan untuk melakukan penanaman apotek hidup ya Pak kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini mungkin dapat diceritakan bagaimana sih Pak? Iya. Pada saat dalam kondisi pandemi 19, banyak masyarakat yang mengalami sakit. Kebetulan saya bekerja sama dengan istri saya sebagai anggota petugas kesehatan, meminta pendapat kepada istri saya bahwa bagaimana untuk keturang mencegah masyarakat yang banyak sakit ini biar bisa cepat sembuh. Oke, baik Gimana Pak. kita caranya memberikan kekebalan tubuh supaya imunnya kuat. Dari situ istri saya menyampaikan bahwa salah satunya jalan kita mengajak masyarakat menanam apotek hidup, menanam tanaman-tanaman herbal yang banyak kita temukan di daerah binaan saya. Oke, baik Pak Bribkala Ali. Mungkin saya beralih ke Ibu Nurul ya Pak ya, terkait dengan apa sih yang mendorong nih Ibu untuk membantu misi kemanusiaan ini Bu? Silakan Bu Nurul. Ya, terima kasih. Saat pandemi COVID-19 itu banyak sekali masyarakat yang mengeluh ada sakit. Jadi dengan keterbatasan obat-obatan daerah terpencil dengan akses posko kesehatan yang lumayan jauh, sehingga saya berinisiatif untuk melakukan pengobatan tradisional atau mengkonsumsi herbal alami agar meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat semua. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin untuk Pak Bribkala Ali berarti ini membentuk kelompok tani mensukseskan program penanaman apotek hidup di masyarakat. Kemudian strategi seperti apa sih Pak kemudian yang dalam mensosialisasikan program ini Pak? Pertama saya mengajak masyarakat. Setelah berkoordinasi dengan masyarakat, saya menghubungi kepala desa. Dari situ kepala desa merespon positif, sehingga mengajak masyarakat, kita membentukkan sekelompok tani, membuat apotek hidup ini. Kita mencari tanaman-tanaman yang di sekitar yang ada di situ, tanaman-tanaman herbal, kita kumpulkan, kita tanam di lahan tersebut, lahan tani tersebut. Kemudian yang tidak ada, kita cari lagi di gunung, kita dengan masyarakat setempat kita kumpulkan, kita tanam, dan hasilnya masyarakat sudah mengkonsumsi tanaman tersebut. Mereka mencampurkan tanaman tersebut yang bermacam-macam khasiatnya, mereka minum, dan sampai saat ini mereka sangat membantu sama sekali dengan tanaman-tanaman herbal tersebut. Baik Pak, mungkin kalau boleh kami tahu Pak, tanaman herbal apa saja sih Pak yang ditanam di sana Pak? Tanaman-tanaman herbal yang saya tanam bersama masyarakat, yang pertama itu jahe merah, jahe putih, serai, tanaman pecah beling, daun penahong, kayu ular, dan tanaman-tanaman herbal lainnya yang saya tanam di situ. Oke, baik, selain tanaman herbal ya Pak ya, mungkin ini kan juga melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan beternak ayam. Ini bagaimana Pak proses tersebut berlangsung? Iya, untuk peternak ayam saya membentuk kelompok ternak bekerja sama dengan pemerintah desa. Dalam hal ini kepala desa Gulili, saya berkoordinasi. Terus saya membentuk kelompok ternak dengan cara saya membeli sepasang ternak ayam, terus saya memberikan kepada masyarakat dan
Di samping itu juga saya membeli pakan tanaman itu dan memberikan pakan makanan ternak itu dan memberikan kepada masyarakat. Setelah hasilnya sudah banyak, masyarakat menikmati, yang lainnya saya mulai merembuk kembali, mengajak untuk beternak kembali. Dan kurang lebih 300 sampai 500 ekor sekarang sudah berhasil. Ya baik Pak, benar ini mengeluarkan dengan gaji pribadi ya Pak ya? Benar ini Pak? Iya. Wah luar biasa. Dari dana pribadi sendiri saya kumpulkan untuk membantu masyarakat di daerah binaan saya. Oke, bagaimana cara mengolah manajemen keuangannya Pak kemudian ini Pak? Itu hasil yang gaji yang saya terima setiap bulan, saya pisahkan. Saya pisahkan ini untuk membantu masyarakat yang mengalami sakit, terus yang satu lagi saya membantu masyarakat pengembangan peternakan, apotek dengan apotek hidup juga saya pisahkan. Per bulan itu saya sudah pisahkan sama sekali, sudah mengatur manajemennya seperti bagaimana, sehingga kehidupan saya juga bisa teratur dan tugas dan membantu masyarakat juga bisa tersampaikan. Oke, baik Pak. Tadi sempat yang pertama itu kan tadi tanaman herbal, kemudian yang kedua beternak ayam. Ini kan tidak hanya pemberdayaan ekonomi masyarakat nih. Anda juga siaga dalam mengantar pasien dan ibu hamil ke posko kesehatan dengan perahu melalui jalur sungai. Ini mungkin dapat diceritakan Pak Ali. Iya, terima kasih Ibu. Untuk membantu ibu yang sedang melahirkan itu, pada saat itu saya sedang melakukan tugas dengan mensosialisasikan vaksin ini. Pada saat saya mensosialisasikan vaksin, saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah ada seorang ibu yang mau melahirkan, sudah perdarahan, ketubannya sudah pecah. Pada akhirnya saya pergi ke tempat ibu hamil itu, saya langsung bersama masyarakat, saya langsung bawa itu ibu hamil karena memang sudah tidak bisa lagi berlama-lama karena ketuban dan air ininya sudah pecah. Saya langsung bawa dengan perahu itu untuk ke puskesmas terdekat. Oke, kemudian boleh diceritakan tidak sih Pak, ini tadi dicuplikan yang ada di layar kaca ini Pak, ada sempat tadi naik perahu ya Pak ya. Ini cerita-cerita haru, mungkin ada satu cerita haru yang boleh diceritakan kepada kami Pak. Iya, pada saat saya naik perahu, kebetulan pada waktu itu kan di daerah saya itu ada ombak dan gelombang angin yang kencang. Terus ibu yang mau melahirkan, saya suruh sabar, tenangkan karena ketubannya sudah pecah. Saya bilang berdoa aja. Tapi setelah yang membanggakan saya, akhirnya sampai juga di tempat puskesmas terdekat itu. Saya minta bersyukur bahwa ibunya bisa selamat, namun anak yang dikandungnya itu karena tidak cukup bulan, akhirnya meninggal. Oke, baik Pak. Mungkin kita ke topik yang selanjutnya ya Pak ya. Tadi sudah tanaman herbal, kemudian juga beternak ayam. Dan juga ini ada satu nih yang saya cukup penasaran juga dan juga pemirsa juga mungkin boleh di-share ke pemirsa ya Pak ya. Anda juga membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan dan anak yatim. Ini bagaimana Pak membagi waktu dengan kegiatan yang cukup padat ini Pak? Iya, terima kasih. Untuk pembagian sembako kepada anak yatim atau orang-orang yang sedang sakit atau jompo, itu saya pada saat melaksanakan tugas, di situ saya melihat ada keluhan-keluhan dari masyarakat bahwa mereka punya anak yang tidak ada punya ibu, tidak ada punya bapak, terus ada oma-oma dan ibu-ibu yang sudah tua, mereka sudah sakit, tidak ada yang jaga, tidak ada yang melihat. Makanya saya merasa tersentuh sekali. Saya berkoordinasi dengan istri saya bagaimana kita membantu ibu-ibu yang membutuhkan dan anak yatim tidak membutuhkan. Sangat kasihan sekali dengan keikhlasan istri saya, dengan keikhlasan saya, makanya saya pisahkan gaji yang saya dapat dari setiap bulan, saya ikhlaskan kepada
masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini ibu yang sudah sedang sakit, terus anak yatim tersebut, dan orang-orang yang sudah sakit menahun. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali, dan mungkin kalau saya boleh tanya ya Pak ya, bagaimana sih Pak situasi pandemi COVID-19 di sana, dan kemudian ketika melakukan hal-hal ini, apakah Anda juga mensosialisasikan kan tentunya pentingnya vaksinasi dan juga prokes, ini bagaimana respon masyarakat di sana Pak? Ketika saya mensosialisasikan vaksin, masyarakat sana saya sangat senang karena saya sudah terbiasa dengan mereka. Dengan adanya saya mensosialisasikan ini, mereka respon positif. Akhirnya yang tadinya mereka takut untuk divaksin, akhirnya saya mengajak mereka vaksin, mereka mau. Dan berhasil. Kalau di desa saya berhasil sekali. Hampir 100% mereka sudah divaksin semua. Baik, jadi ini 100% benar-benar untuk wilayah Bapak ini sudah berhasil 100% ya Pak ya berarti ya? Iya. Wah, luar biasa 100%. Pak. Dan mungkin tadi sempat ya kita mendengarkan ini mengajarkan mengaji ya Pak kepada anak-anak dan juga para remaja. Sebenarnya Pak Ali ini latar belakang dari giat tersebut ada nggak sih Pak sebenarnya? Iya, untuk pengajian ini saya lakukan itu malam Jumat sekali. Itu ada manfaatnya juga karena di wilayah saya ada pemuda yang sering-sering mengonsumsi minuman keras yang membuat keributan. Makanya saya berkoordinasi dengan orang tuanya, berkoordinasi dengan kepala desa, berkoordinasi dengan Bapak Imam untuk kita membuat yasinan pengajian. Dari situ kita mulai mengajak dari orang tuanya, terus orang tuanya mengajak anak-anaknya itu. Akhirnya mereka dengan sendirinya berubah untuk mengkonsumsi minuman keras itu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Mungkin dari semua hal yang luar biasa yang telah dilakukan Pak Ali ini, boleh men-sharingkan Pak ke pemirsa penghargaan yang telah Bapak raih ini Pak, diceritakan Pak. Iya, mengenai penghargaan, saya alhamdulillah sekali dengan tugas yang saya buat itu. Saya sebenarnya tidak mengharapkan penghargaan. Saya memang membantu masyarakat dengan ikhlas, tapi dari pimpinan memberikan, ya alhamdulillah sekali dari pimpinan. Dalam hal ini Kapolsek, terus Kapolres dan Kapolda. Kapolda mengusulkan kepada pemerintah, kepada pimpinan tertinggi saya, dalam hal ini Kapolri. Akhirnya saya tahun ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengikuti SIP, Sekolah Inspektur Polisi. Baik, pesan apa Pak yang dapat kemudian Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang sikap saling tolong-menolong dan juga pentingnya berinteraksi dalam komunikasi antar warga? Mungkin bisa disampaikan kepada penonton di Polri TV ini Pak. Iya, terima kasih. Saya sampaikan untuk masyarakat semua bahwa saling menolong antar sesama itu sangat penting. Karena dengan saling menolong kita sangat membantu keluarga-keluarga kita yang sangat membutuhkan. Semoga dengan adanya inovasi dari saya, rekan-rekan lain bisa jadi inovasi, rekan-rekan lain bisa jadi motivasi agar ke depan organisasi kepolisian sangat terpercaya di masyarakat, dan kerjasama antara masyarakat dengan Polri sangat baik sama sekali. Baik Pak Lali, kita beralih ke pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Kemudian apa cita-cita Bapak selanjutnya dan harapan kepada masyarakat juga organisasi kepolisian agar pengabdian untuk masyarakat ini lebih baik lagi? Kalau untuk saya bercita-cita ke depan, saya ingin membuat hal-hal yang bersifat positif demi untuk kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan organisasi kepolisian ini.
Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Bribkala Ali, anggota Babin Kamtipmas Desa Gululi, Polsek Aru Tengah, Polres Kepulauan Aru, Polda Maluku, dan Ibu Nurul di belakang sana. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya yang sudah berbagi kisah inspiratif dengan kami. Teruslah berbuat baik dan menginspirasi. Selamat melanjutkan tugas, Pak. Ya, terima kasih. Ya baik pemirsa, kisah inspiratif lainnya akan hadir dari kisah seorang polwan yang berdinas di Sipropam Polres Boyolali. Memiliki keahlian dalam menerjemahkan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dengan rekan penyandang tunarungu. Kisah inspiratifnya usai jeda berikut ini.